menjaga ulama. Hari ini ada 1000 pemuda dibunuh untuk bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam Indonesia akan bangkit kembali, saudara. Siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Marilah kita rapatkan barisan demi membela agama. Marilah kita satukan tujuan demi menjaga ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Lama tidak berjumpa, dan saya Herzun Arif dari Forum News Network akan berbagi satu cerita yang cukup menarik, kisah yang cukup menarik. Saya baru saja mendapat kabar yang cukup menarik berkaitan dengan hasil pemilihan presiden tahun 2019 yang sempat disengketakan di Mahkamah Agung, dan gugatan ini diajukan oleh Ibu Rahmawati dan kawan-kawan, dan yang menjadi objek gugatan adalah peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Dan seperti kita ketahui dalam pasal 3 ayat 7 peraturan KPU nomor 5 disebutkan bahwa dalam hal hanya terdapat 2 pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih. Nah, objek keputusan KPU inilah yang digugat oleh Bu Rahmawati dan kawan-kawan. Beliau berdasarkan data yang saya punya, beliau melakukan register atau mendaftarkan gugatannya pada tanggal 14 Mei 2019. Dan kemudian pada tanggal 21 Mei 2019 KPU memutuskan bahwa pemenang pemilu atau Pilpres 2019 adalah pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, yang menarik kemudian Mahkamah Agung sudah memutuskan gugatan ini pada tanggal 28 bulan 10 tahun 2019. Tetapi kalau kita membuka direktori dari Mahkamah Agung, keputusan itu baru diupload pada tanggal 3 bulan Juli 2020. Atau kalau tanggal 3 itu kalau tidak salah bertepatan dengan hari Jumat. Jadi baru sekitar 3 hari yang lalu. Ini ada jeda yang cukup panjang antara keputusan dari Mahkamah Agung dan kemudian diupload atau dipublish ke publik pada tanggal 3 Juli 2020. Jadi ada sekitar jeda hampir 9 bulan. Ini cukup lama, padahal ini persoalan yang cukup serius. Mengapa? Karena objek persoalan ini menjadi menarik karena berdasarkan keputusan dari Mahkamah Agung disebutkan bahwa keputusan atau peraturan KPU tahun nomor 5 tahun 2019 itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di dalam undang-undang itu diatur bahwa seorang pemenang pemilihan presiden itu harus memenuhi 3 kriteria setidaknya. 1, dia harus menang 50% plus 1 suara. Kedua, dia harus memenangkan di seluruh wilayah, seluruh provinsi atau 34 provinsi minimal 20%. Dan yang terakhir, dia harus menang setidaknya di separuh plus 1 dari seluruh provinsi. Dari ketentuan undang-undang itu yang juga diatur dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini bunyi antara Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Dasar 45 ini hanya copy paste. Jadi sama semua. Ada 3 ketentuan tadi. Dari 3 ketentuan tadi, kalau kita cermati sebenarnya harusnya Jokowi tidak memenuhi ketentuan itu karena dia kalah di Sumatera Barat. Ada 13 provinsi yang kalah, dan kemudian 2 provinsi Jokowi hanya memperoleh suara sekitar 14%. Kalau tidak salah, ini datanya perlu saya buka. Di Aceh Jokowi hanya mendapat 14,48%, 14,41%. Sementara di Sumatera Barat lebih kecil lagi, jumlahnya aja 14,02%.
0,08%. Artinya sebenarnya dari ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 6A maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, Jokowi tidak memenuhi ketentuan ini. Nah, yang jadi menarik mengapa kemudian yang kita pertanyakan mengapa putusan itu begitu lama dipublish, padahal kita tahu Presiden dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019 dan kemudian putusan ini hanya sepekan berselang, tanggal 28 bulan 10 tahun 2019. Tentu ini akan menjadi objek yang cukup menarik bagi kalangan ahli hukum, terutama para pakar hukum tata negara. Diskusi-diskusi ini saya kira akan menjadi wacana publik di tengah situasi COVID yang sekarang sedang melanda. Nah, saya beberapa waktu ke depan akan coba terus mengupdate ini dan saya akan coba menghubungi Ibu Rahmawati sebagai penggugat dan juga tentu menarik kalau kita diskusikan dengan para ahli hukum tata negara. Nah, melalui channel ini terus ikuti karena Forum News Network akan melakukan update-update bersama saya tentang berbagai persoalan politik termasuk juga masalah-masalah ketatanegaraan yang sekarang sedang gonjang-ganjing. Sampai berjumpa dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.